Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah Zibuan, NIM 1052000243. Baiklah, di sini saya akan menjawab tugas UAS pengantar ilmu hukum. Yang pertama, jelaskan definisi sumber hukum, macam-macam sumber hukum, dan contohnya, uraikan dengan sangat jelas. Menurut CST Council dalam bukunya, sumber hukum adalah sesuatu yang memerlukan kehati-hatian dalam membuatnya agar tidak menimbulkan kekeliruan, apalagi sampai menyesatkan, dan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan adanya sanksi yang tegas dan nyata. Umumnya sumber hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, material. Sumber hukum material adalah tempat atau asal dari hukum itu diambil, yang memiliki kaitan erat dengan keyakinan atau perasaan dari tiap individu maupun pendapat umum yang dapat menentukan sebuah isi hukum. Contohnya, Undang-Undang KUHP atau Undang-Undang KUHP Perdata. Yang kedua, formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya sebuah peraturan, kaidah hukum yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum. Contohnya, undang-undang formal, statut, kebiasaan, kostum. 2. Jelaskan tentang objek dan subjek hukum dan berikan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Objek hukum adalah segala sesuatu hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Contohnya, benda yang berguna bagi manusia. Subjek hukum adalah pemegangan hak dan kewajiban menurut hukum dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia yang sudah barang tentu berdasarkan dan sistem hukum Belanda ialah individu atau orang dan badan hukum. 3. Jelaskan tentang hak dan kewajiban. Uraikan dengan memberikan contoh. Hak adalah sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan yang layak diterima oleh setiap manusia, tidak peduli dari mana mereka berasal atau di mana mereka dilahirkan. Contohnya, hak asasi manusia, hak menjadi warga negara. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan atau dijalankan dan berperan terhadap sesuatu yang diperintah, dan istilah yang digunakan untuk menyampaikan komitmen moral kepada seseorang atau sesuatu. Contohnya, wajib menaati peraturan-peraturan pemerintah. Selain itu tidak berpihak ke salah satu. 4. Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Uraikan dengan memberikan contoh. Secara sederhana, peristiwa hukum adalah sesuatu peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Contoh peristiwa hukum yaitu kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Sedangkan hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum, hak dan kewajiban pihak yang satu terhadap dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tidak semua hubungan hukum merupakan hubungan hukum, karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengatur dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum. Contohnya, adanya orang-orang yang hak atau wajib saling berhadapan. Sedangkan akibat hukum adalah merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Contohnya, usia menjadi 21 tahun, akibat hukumannya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampunan lengkaplah kecakapan hukum tindak hukum. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.